Selamat berjumpa kembali dengan saya Sukirman. Pertemuan kali ini akan saya sampaikan materi tentang persiapan analisis data. Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Dalam menganalisis data, kita perlukan sebuah persiapan agar hasil dari analisis tersebut bisa maksimal dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tujuan dari analisis data adalah menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Di dalam melakukan analisis data, tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah sebagai berikut. Pertama adalah proses pra-analisis. Di dalam proses pra-analisis ini perlu disiapkan berbagai macam peralatan termasuk perangkat di mana nanti digunakan untuk menganalisis data tersebut. Jadi segala sesuatu yang akan digunakan untuk analisis data itu disiapkan, termasuk softwarenya, programnya, kemudian kuesionernya, kemudian observasi dan seterusnya. Semua data-data sudah disiapkan di situ. Yang kedua adalah penyuntingan data. Dalam proses penyuntingan data ini bertujuan agar data yang dikumpulkan memberikan kejelasan, dapat dibaca, konsisten, dan komplit atau lengkap. Pada saat penyuntingan data ini, banyak sekali dibutuhkan faktor-faktor pendukung, termasuk apakah data yang diambil itu valid atau tidak, termasuk responden yang akan dimintai data untuk mengisi kuesioner bersedia atau tidak, atau bersedia tetapi mengisinya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada saat penyuntingan data ini dibutuhkan kejelasan. Bisa dibaca, artinya data itu jelas. Konsisten itu ada keajekan, tidak berubah, tetap sesuai dengan konsep pertama yang diberikan. Kemudian komplit. Komplit ini berarti sempurna. Jadi tidak setengah-setengah atau separuh-separuh di dalam menyusun data tersebut. Yang ketiga, pengembangan variabel. Hal ini diciptakan untuk analisis tertentu yang berkaitan dengan tujuan studi. Sehingga variabel yang sudah ada itu nanti akan muncul pada indikator-indikator pendukung variabel untuk bagian dari analisis sesuai dengan studi yang diharapkan. Keempat adalah coding. Coding ini mengkodean data. Jadi data-data tersebut
diberi kode, sehingga data yang sudah ada itu diterjemahkan atau menerjemahkan data ke dalam kode. Kode ini sering digunakan angka dengan tujuan untuk memindahkan data tersebut ke dalam media penyimpanan data dan analisis komputer lebih lanjut. Dengan demikian, di dalam pengkodean itu sebenarnya lebih dititik beratkan menyederhanakan agar data-data itu bisa dipindahkan ke dalam media penyimpanan data dan lebih mudah untuk dianalisis. Nah, itu adalah coding. Kelima adalah cek kesalahan. Di dalam proses ini mempunyai dua fungsi, yaitu meyakinkan bahwa semua tahap pra-analisis sebelumnya telah dilakukan dengan benar dan data yang telah diberi kode harus dicek kembali untuk mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan awal. Bisa karena salah ketik, bisa karena salah memindahkan, bisa salah menaruh pada tempat yang tidak sesuai harapan. Sehingga di dalam melakukan cek kesalahan ini merupakan awal dari pra-analisis tersebut supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi termasuk salah satu dari deteksi awal. Berikutnya adalah pembentukan struktur data. Jadi setelah diberi kode, dicek, kemudian kita bentuk struktur data. Seperti apa data itu yang mau dianalisis. Ketujuh, pra-analisis cek komputer. Ini dilakukan untuk menampilkan tabulasi frekuensi. Jadi dianalisis, dicek sebelum kita lakukan analisis utama, perlu ada pra-analisis. Harapannya di sini bisa menampilkan tabulasi frekuensi. Nah, setelah itu yang ke-8 adalah kita melakukan tabulasi. Nah, itu tadi adalah awal dari kita akan melakukan analisis. Yang berikutnya ini adalah studi deskriptif dan analisis data dasar. Kalau tadi adalah pra-analisis, sekarang kita sudah mulai masuk pada studi deskriptif dan analisis data dasar. Jadi antara pra-analisis dengan analisis data dasar itu ada kesinambungannya. Sebab kalau pada pra-analisis terjadi kesalahan dalam penyusunan tabulasi dan sebagainya, maka nanti di dalam analisis data juga akan terjadi kesalahan. Akibatnya, hasil dari analisis yang kita harapkan itu tidak sesuai atau hasilnya tidak menunjukkan hasil yang valid. Analisis deskriptif dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode kasus.
Metode kasus digunakan untuk menemukan ide-ide baru mengenai hubungan antar variabel yang kemudian diuji lebih mendalam dalam penelitian eksploratif. Kasus-kasus ini diharapkan muncul ide baru untuk mengetahui hubungan antar variabel tersebut. Nah, setelah itu diuji sampai sejauh mana sehingga selanjutnya bisa kita lihat pada penelitian eksploratif. Yang kedua adalah metode statistik. Metode statistik merupakan metode yang paling umum digunakan dalam dunia bisnis. Karena apa? Di dalam metode statistik ini dimunculkan angka-angka sehingga lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diterjemahkan. Dengan demikian, metode statistik ini lebih menguntungkan dalam dunia bisnis karena akan muncul angka-angka atau keputusan-keputusan yang dinominalkan dalam bentuk-bentuk angka sehingga orang bisa memudahkan di dalam membaca hasil keputusan itu. Deskripsi dengan ukuran numerik dibagi dalam dua klasifikasi. Yang pertama adalah ukuran tendensi sentral. Di dalam ukuran tendensi sentral ada 3 metode untuk mengukur tendensi sentral tersebut. Yang pertama, kita gunakan X-bar atau rata-rata hitung atau min. Nah, biasa disebut dengan rata-rata hitung. Rumusnya adalah X-bar atau rata-rata sama dengan sigma dari N I sama dengan 1 untuk X1 dibagi N. Yang kedua adalah median. Median adalah angka tengah yang diperoleh apabila data disusun dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Nah, jelas di sini syarat untuk median harus mengurutkan dulu, menyusun dulu dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sedangkan min itu untuk rata-rata saja. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus ini adalah nilai atau data yang sering muncul, paling banyak muncul. Misalnya 1, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 8. Nah, paling banyak muncul 3 misalnya. Berarti modusnya adalah 3. Ini adalah ukuran tendensi sentral yaitu min, median, dan modus. Deskripsi dengan ukuran numerik dibagi dalam 2 klasifikasi. Ini yang kedua adalah ukuran variabilitas atau penyimpangan. Kenapa dikatakan sebagai ukuran variabilitas? Karena suatu ukuran yang mengukur sebaran data. Jadi data itu mengelompok, menyebar, atau mengurai bisa dilihat pada ukuran penyimpangan atau variabilitas. Biasanya akan menggunakan beberapa ukuran variabilitas sebagai berikut. Yang pertama adalah skewness atau kecondongan. Kecondongan ini
merupakan ukuran bentuk atau derajat simetri distribusi data. Jadi kecondongan dari sebaran data itu sampai sejauh mana. Yang kedua adalah rentangan atau ring. Ini merupakan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu himpunan data. Jadi kalau terbesarnya 50, terkecilnya 25, maka rentangannya adalah 25. Jadi untuk ukuran sebaran atau penyimpangan atau variabilitas adalah ada kecondongan skewness dan ada rentangan atau ring. Kemudian deviasi standar, standard deviation. Deviasi standar ini merupakan ukuran penyimpangan yang diperoleh dari akar kuadrat dari rata-rata jumlah kuadrat deviasi antara masing-masing nilai dengan rata-ratanya. Nah, ini ada rumusnya untuk standar deviasi. Kita akar dari rata-rata akar kuadrat, akarnya akar kuadrat jumlah kuadrat deviasi antara masing-masing nilai dengan rata-ratanya. Nah, ini kita lihat di sini ukuran tendensi sentral dan variabilitas. Jadi kalau sentralnya itu di pusat, maka penyimpangannya sampai seberapa besar atau sejauh mana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Sedangkan skewness dan perbandingan rata-rata dari median, kita lihat di sini. Ini ada beberapa contoh. Yang ini adalah distribusi memiliki kecondongan yang positif. Jadi frekuensi relatif, unit, ukuran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, distribusi simetris yang seringkali kita gunakan. Yang ketiga, distribusi memiliki kecondongan yang negatif. Nah, nanti tergantung dari skewness yang kita gunakan di dalam penelitian itu mau ketemu yang mana, apakah yang kecondongan positif atau yang simetris atau yang negatif. Rangkuman deskripsi data menurut SPSS for Windows meliputi dari N, min, median. N adalah jumlah observasi yang valid atau tersedia datanya valid, dan yang hilang atau data yang tidak lengkap, missing. Jadi di sini bisa terjadi data itu tidak valid atau data itu hilang. Makanya di dalam pengambilan data itu biasanya kan ada syarat tertentu, misalnya minimal berapa responden dan sebagainya, sehingga untuk menghindari terjadinya data yang tidak valid atau data yang hilang. Yang kedua, min, rata-rata dari data kuantitatif yang diperoleh dari penjumlahan seluruh ukuran data dibagi dengan jumlah ukuran. Artinya di sini kalau data itu yang ada semua dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah ukuran, maka ketemu rata-rata atau ketemu min. Ketiga, median. Median di sini
nilai tengah yang diperoleh bila ukuran disusun dari yang terkecil ke nilai yang terbesar. Oleh sebab itu, dari ketiga data ini akan muncul pada saat kita melakukan deskripsi data di dalam SPSS, akan kelihatan langsung. Kemudian mood, yaitu ukuran yang frekuensinya paling sering muncul. Ini mirip seperti tadi kan dikatakan deskripsinya itu. Standar deviasi yang merupakan akar dari varian sampel. Semakin besar nilai standar deviasi, berarti semakin tinggi penyimpangan data dengan nilai rata-ratanya. Makanya diharapkan kalau bisa standar deviasi itu jangan terlalu besar, atau diberi syarat berapa persen itu standar deviasi digunakan. Kemudian yang keenam adalah varian. Varian ini merupakan jumlah dari selisih antara data dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan N dikurangi 1. Dengan demikian, selisih rata-rata tersebut dibagi N-1. 7. Skewness, kecondongan yang merupakan selisih antara rata-rata dan nilai tengah. Jadi kalau rata-ratanya 10, kemudian nilai tengahnya 8, berarti 10 dikurangi 8, terjadi kecondongan dari data tersebut. Ke-8, standard error of skewness, menunjukkan standar kesalahan dari nilai kecondongan. Jadi di sini berapa besar standar error skewness-nya itu menunjukkan angka kecondongan berapa besar yang kita peroleh. 9. Kurtosis mengukur apakah distribusi data lebih tinggi, lebih rendah, atau sama di tengah dengan distribusi normalnya. Sehingga kalau nanti kurtosisnya akan muncul, sampai seberapa besar itu dari distribusi normalnya. Ke-10, standar error of kurtosis, menunjukkan standar kesalahan dari nilai kurtosis. Seberapa besar standar kesalahan tersebut untuk diantisipasi supaya nanti di dalam menganalisis data tersebut tidak terlalu banyak penyimpangan. 11. Range menunjukkan selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. 12. Minimum menunjukkan nilai terkecil dari data, sedangkan maksimum menunjukkan nilai terbesar dari data. Oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Baik, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, untuk 2 materi sudah saya sampaikan ini, sehingga saya persilahkan saudara-saudara mempelajari sendiri dan nanti coba diterapkan pada saat saudara melakukan analisis. Kalau tidak sesuai, coba lagi apakah terjadi pada data awal atau pra,
atau terjadi pada saat kita memasukkan data itu sendiri. Oke, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Dari saya Sukirman, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sampai jumpa.